Bacaan pertama. Aku meninggalkan teladan baik bila aku dengan sukarela mati demi hukum Taurat yang mulia dan suci. Pembacaan dari kitab kedua Makabe. Ada seorang ahli Taurat yang terkemuka bernama Eleazar. Ia sudah lanjut usia dan sangat terhormat. Ia dipaksa membuka mulutnya untuk makan daging babi. Tetapi ia lebih mengutamakan mati secara terhormat daripada hidup ternista. Maka ia memuntahkan daging yang haram itu dan dengan rela hati menuju ke tempat deraan. Memang demikian seharusnya tindakan orang yang berani menolak apa yang tidak halal untuk dikecap, kendati secara naluriah ia mencintai hidupnya. Tetapi para pengurus perjamuan kurban yang tak halal itu telah lama kenal baik dengan Eleazar. Karena itu mereka menyendirikan Eleazar, lalu menyuruh dia mengambil daging yang boleh dipakai dan dapat ia sediakan sendiri. Lalu dari daging itu cukuplah kalau ia pura-pura makan apa yang dititahkan raja. Dengan demikian nyawanya akan diselamatkan, dan ia akan memperlakukan baik demi persahabatan yang lama. Tetapi Eleazar mengambil keputusan mulia yang pantas bagi umurnya, bagi kehormatan usianya, bagi ubannya yang jernih dan amat mulia, pantas bagi cara hidupnya yang jernih sejak masa mudanya, dan terlebih pantas bagi perundang-undangan suci yang diberikan oleh Allah sendiri. Dan dengan tegas ia minta supaya segera dikirim ke dunia orang mati saja, kata Eleazar. Berpura-pura tidaklah pantas bagi umur kami. Jangan-jangan banyak pemuda kau sesatkan, oleh karena mereka menyangka bahwa Eleazar yang sudah berumur 90 tahun beralih kepada tata cara asing. Boleh jadi mereka kusesatkan dengan berpura-pura demi hidup yang pendek dan fana ini. Selain itu, kututurkan noda dan aib kepada usiaku. Kalaupun sekarang aku lolos dari dendam pihak manusia, tetapi tidak mungkin aku akan melarikan diri dari tangan yang maha kuasa, baik hidup maupun mati. Dari sebab itu, dengan berpulang sebagai jantan dan aku menyelamatkan diri layak bagi usiaku. Dengan demikian, aku pun meninggalkan teladan luhur bagi kaum muda untuk dengan sukarela mati bagi hukum Taurat yang mulia dan suci. Setelah berkata demikian, Eleazar langsung menuju tempat siksaan. Adapun orang-orang yang beberapa saat sebelumnya bersikap baik terhadapnya, sekarang memusuhi dia karena menurut mereka Eleazar tadi berbicara seperti orang gila. Sesudah didera sampai hampir mati, Eleazar mengaduh, katanya, bagi Tuhan yang memiliki pengetahuan kudus, ternyatalah bahwa aku dapat meluputkan diriku dari maut, dan bahwa aku sekarang menanggung derita hebat dalam tubuhku akibat deraan ini. Tetapi dalam jiwaku menderita semua itu dengan suka hati karena aku takut akan Tuhan. Demikianlah Eleazar berpulang dan meninggalkan kematiannya sebagai teladan keluhuran budi dan sebagai peringatan kebajikan, tidak hanya bagi kaum muda, tetapi bagi kebanyakan orang dari bangsanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bersama Zakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu,
tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke rumah tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun. Hari ini aku menumpang di rumahmu." Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya sesuatu yang kuperas dari mereka akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk menyelamatkan dan Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Renungan 16 November 2021. Zakeus adalah orang Yahudi yang bekerja sebagai pemungut cukai untuk Kekaisaran Roma. Ia memungut pajak dari orang sebangsanya dan mengirimkan ke Roma. Ia tidak saja berperan sebagai pemungut cukai, tetapi juga sebagai kepala pemungut cukai di Yeriko. Seperti diketahui bahwa sebagai pemungut cukai tentunya ia adalah orang yang kaya. Banyak orang berasumsi bahwa tentunya tidak semua pajak yang dikumpulkan diserahkan ke Roma. Pasti ada sebagian yang disimpan untuk dirinya sendiri, sehingga ia dianggap sebagai pendosa. Terlepas dari segala pandangan negatif dari orang banyak terhadapnya, Zakeus ingin melihat Yesus, seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Zakeus yang pendek harus memanjat agar dapat melihat Yesus. Hal ini menarik adalah bahwa yang memanjat pohon bukanlah seorang petani yang tentunya sudah terbiasa, tetapi justru seorang pejabat pemungut cukai yang memiliki kelas sosial yang berbeda. Kisah ini dapat kita maknai sebagai sebuah kerendahan hati Zakeus yang ditunjukkannya di hadapan banyak orang, tanpa mempertimbangkan status yang melekat pada dirinya, dan kerendahan hatinya dibalas dengan keramahan Yesus yang memintanya turun dan mengunjungi rumahnya. Meskipun banyak orang bersungut-sungut, namun Yesus berkata, "Hal ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Yesus mencari orang yang berdosa dan membantu mereka bertobat supaya layak menerima keselamatan. Zakeus bertobat bukan karena takut akan menerima hukuman, melainkan karena kegembiraan telah berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan telah mendatangkan sukacita dalam dirinya dan mendorong untuk memperbaiki hidupnya. Ya Allah, berilah kami sikap kerendahan hati, supaya kami dapat merasakan sukacita yang berasal dari-Mu. Amin.